Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam permasalahan yang berkaitan dengan al-ulama al-alim. Wa yanbaghi lil alim idza jaahu man yatlubal ilma an yanzura fihi. Jadi untuk seorang ulama maka diharuskan kepadanya, dianjurkan pada dirinya kalau ada seseorang datang untuk menuntut ilmu, dilihat yang mau menuntut ini siapa. Fa in kana farighan wa muta'ahhilan li fahmil ilmi falya'muru bi qira'atil kutub. Jadi kalau yang datang ini memang orang yang serius, yang memang siap dengan segala waktunya untuk menimba ilmu pengetahuan. Nah, di sini orang ini diarahkan untuk membaca buku-buku referensi dalam fikih, dalam tafsir, terutama kalau yang pemula, ya berarti diarahkan untuk membaca mutun. Man hafizul mutun nalal funun. Dilihat yang mau datang ini, diperintahkan untuk baca. Kemudian dilihat lagi, fa in kana wa in kana amiyan yaqsid bi an yata'allama ma la budda minhu min al-ilmi falyulaqqinuhu dzalika talqinan. Kalau orang awam disuruh baca kitab juga enggak paham. Yang penting kalau untuk orang awam berarti ada skala prioritas. Kalau orang awam berarti perlu talqin. Kamu harus baca ini, harus laksanakan ini. Biasa-biasa dia nggak bisa baca kitab. Jadi diajarkan secara bertahap apa yang mesti dia lakukan. Ya, kemudian waliyu'allimahu waliyufahimahu. Waliyu'allimhu wa yufahimhu. Jadi diajarkan dan dibuat dia itu paham betul. Artinya ya ditanya nanti paham atau tidak, ditanyakan wa yakhtasir lahu, dan diringkaskan, jangan terlalu bertele-tele. Kalau terlalu bertele-tele nanti yang terakhir yang dia ingat. Ya, yang pertama lupa semua. Namanya orang awam. Wala yatulu alaihi bi qira'atil kutub allati asahu la yafham wa la Jadi jangan suruh baca kitab yang panjang, ujung-ujungnya dia enggak paham dan tidak selesai-selesai. Wala yahtaj li aktsara ma fiha, dan dia tidak membutuhkan sesuatu yang sangat panjang, yang berlebih-lebihan, yang sangat banyak. Fa inna hajatal ammah minal ilmi laysat syai'an katsir. Karena kebutuhan dia orang-orang umum awam itu enggak banyak. Yang diinginkan adalah ringkas, dia paham, untuk dia apa? Diamalkan. Kemudian wa yanbaghi lil ulama wa khususan minhum wulatul ahkam. Nah, kemudian di sini mereka-mereka memimpin peradilan. Jadi ada ulama-ulama yang memimpin peradilan-peradilan. Ya, karena di sana di masyarakat terjadi perselisihan, maka posisinya dia adalah memimpin beberapa lembaga peradilan yang ada di suatu negara. Pertama dia an ya'idhu amatal muslimin. Ya, pertama dia harus memberikan nasihat kepada mereka-mereka semua, indal ikhtisam ilaihim. Jadi sebelum dia memulai mengadili atau di lembaga peradilan tadi, pertama dia nasihati untuk mereka-mereka yang terjadi perselisihan. Kenapa? Ya nggak perlu diangkat, selesaikanlah di antara kalian. Jadi kalau permasalahan itu bisa diselesaikan tanpa dipengadilan, itu lebih bagus. Ya, banyak perselisihan dan sekarang juga begitu banyak. Dua orang berselisih, ya selesaikan. Mau sempurna nggak mungkin, sebab kalau peradilan panjang, ya nanti masing-masing mendatangkan pengacara, biaya pengacara kan jadi biaya besar lagi kan. Ya selesaikan di antara kalian. Yang satu nurun, yang satu ini sudah selesai. Ya saling memaafkan di beberapa sisi. Ya contoh umpamanya, kalau di zaman kita sekarang orang bawa mobil itu kadang-kadang ngantuk, terutama jalannya lurus terus, ya mobilnya sih nggak ngantuk orangnya, jadi mobil jalan terus. Ya alhamdulillah ketika ngantuk itu posisinya umpamanya di lampu merah, tek nabrak, tapi dia nggak terlalu keras juga. Yang di depan pasti yang benar, yang di belakang yang nabrak salah. Kelihatannya ya sudah minggir. Bisa juga didatangan polisi, tapi terselesaikan. Oh ya rusaknya dikit, udah kamu ganti sekian. Ini oh nggak ada masalah deh, saya ada
asuransi, nanti kita yang bayar. Ya sudah, minta KTP-nya, minta bukti asuransi, selesai. Atau kalau tidak ada diganti uang, selesai, nggak perlu lagi dibawa ke pengadilan. Ya. Kemudian wa yukhawwifuhum. Ya, jadi ketika terjadi perselisihan, mereka juga dibuat dalam situasi kalian ini semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu. Disebutkan bagaimana ayat-ayat Allah, kemudian hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kaitan dengan masalah yang kaitan dengan perselisihan, bagaimana ancaman. Sebab kalau terjadi perselisihan, di situ muncul kebohongan, di situ akan muncul saksi palsu, di situ akan banyak macam-macam. Jadi disadarkan mereka-mereka itu oleh para ulama. Kenapa? Karena ancaman-ancaman yang terjadi ketika muncul dusta dalam dakwaan. Nah, muncul dusta. Kemudian syahadatul zur. Nah, di sini saksi palsu muncul. Wal aimanul fajirah. Jadi sumpah bohong dalam bersumpah. Ya bisa didatangkan saksi yang palsu, kemudian bersumpah. Jadi semua terjadi hal-hal yang kebohongan demi kebohongan itu yang muncul. Kemudian diingatkan juga tentang muamalat fasidah, ya, transaksi yang berkaitan dengan jual beli, kemudian transaksi yang berkaitan dengan masalah riba, kemudian dan yang lain-lain. Apalagi di zaman kita sekarang, kalaupun orang menghindar dari riba, ya, jadi riba itu artinya seseorang meminjamkan uang kemudian dibalas dengan pinjaman yang berlebihan. Minjam 1 juta dikembalikan 1.100.000, itu riba. Jangankan di kita, sebelum Islam pun di zaman filosof Yunani seperti Socrates, dia mengatakan an-naqdu la yalidun naqda. Uang itu tidak melahirkan uang. Apa yang melahirkan? Ya diinvestasikan, dibuat satu pekerjaan. Itu. Ada juga yang mengatakan yang diharamkan adalah riba yang berkaitan dengan untuk diinvestasikan, untuk bisnis. Tapi untuk konsumtif dibolehkan karena sifatnya membantu. Artinya tidak pantaslah kita mengambil riba kalau orang pinjam untuk konsumtif, untuk makan. Itu diharamkan. Ya, mestinya yang dibolehkan itu adalah riba yang produktif. Nah, itu dibagi. Padahal dua-duanya haram. Untuk konsumsi pun atau untuk bisnis pun dua-duanya haram. Apa dalilnya? Ya dalilnya di Mekah itu pada saat itu semua juga bisnismen, orang-orang Mekah. Ya, bahkan untuk yang konsumsi biasanya malah dibantu masyarakat itu sendiri. Jadi konsumsi maupun untuk produksi semuanya diharamkan. Dan hati-hati masalah riba. Ya, orang pun sudah menghindar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam ya'kulhu nalahu min ubarihi." Jadi orang tidak makan riba, ya, tidak makan bunga tadi, yang dari uang tadi, nalahu min ubarihi, kena debunya dia. Bagaimana bisa kena debunya? Dia tidak memakan riba di bank, tapi dia naruh uang di bank. Oleh itu mereka-mereka yang meletakkan uangnya di bank-bank konvensional harus dilihat. Sebab setiap bulan dapat bunga. Walaupun kecil, nah itu disisihkan. Ya, sebaiknya tidak meletakkan uang-uang di bank-bank yang dikhawatirkan di situ juga ada yang tidak teliti, ya dia makan riba juga. Saya mendengar, ini juga perlu kehati-hatian. Saya tidak melihat sendiri. Ada salah satu kepala bank di salah satu kota di Indonesia ini, ketika dia meninggal, sekali lagi saya tidak melihat jasadnya, cuma yang menceritakan ke kita ini cukup dipercaya. Orang ini juga melaksanakan umroh, haji, ya karena dia salah satu direktur, ya kepala bank di salah satu cabang lah, bank konvensional. Dia meninggal. Nah, ketika dimakamkan, ya, sudah dimakamkan, selesai dimakamkan, rupanya liang lahat tadi kuburan itu sudah digali untuk jenazah yang lain. Tapi sudah diletakkan jenazah dari salah satu bankir atau bankir dari salah satu cabang bank konvensional.
jenazah berikutnya datang untuk diletakkan di situ. Ya, loh itu kan tiang lahat untuk jenazah dari keluarga kami, kenapa sudah ditaruh di situ? Ya baru ini. Loh enggak, itu kalian di tempat lain. Benar, tempatnya itu di tempat lain, bukan di situ. Akhirnya digali. Nah, ketika digali, sekali lagi saya tidak melihat, tapi yang menceritakan ke kita ini juga banyak, dan mereka orang-orang yang jujur insyaallah. Ketika digali, jangankan kain kafan, kayunya itu udah kebakar semua. Itu. Ini salah satu contoh. Ya, jadi ada riwayat yang lain yang saya dengar begitu juga, tapi ketika digali, kepalanya jenazah tadi sudah tidak bulat, sudah seperti loyang besar begitu. Wallahu alam. Ya, salah satu peringatan juga agar kita jangan bermain-main masalah riba. Ya, jangan bermain-main masalah riba. Apakah itu untuk konsumtif atau untuk produktif, apapun itu, semuanya diharamkan. Dan sekali lagi, kalaupun ada dari sebagian kita yang meletakkan karena kaitan dengan transaksi, transfer, dan lain sebagainya tidak ada pilihan, maka perhatikan masalah bunga bank di situ untuk disisihkan dan tidak dimakan uang-uang tersebut. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wariba wa ghiruhu. Jadi transaksi yang lain, yang hati-hatilah kita itu untuk bertransaksi kaitan dengan jual beli sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Wa dzalika li ghalabatil jahli wa syiddatil hirsi wa qillatil mubalat bi amriddin. Karena banyaknya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti, dan mereka tidak peduli juga dalam hal yang berkaitan dengan urusan agama. Olehnya itu tetap ya, peran sebagai seorang yang mengerti, peran ulama untuk menjelaskan. Wa kam min amin. Jadi ada orang-orang awam itu ketika dijelaskan bahwa ini haram, berdusta diharamkan, saksi palsu diharamkan, jangan juga bersumpah-sumpah palsu. Yang tadinya sudah akan melakukan itu semua bisa berubah. Ya, kenapa? Karena dia tadinya dianggap ini boleh semua. Apalagi di masyarakat kita. Saya dapatkan beberapa masyarakat, saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain, ketika diwawancarai, ya ini diwawancari tanpa disadari, untuk menjadi saksi palsu. Ya, kita akan ikut rekaman video tadi, yang orang tadi tidak tahu kalau ini memang mau mengambil sampel, ya, sampel masyarakat ini, masyarakat suka berbohong atau tidak. Disuruh jadi saksi palsu, dikasih uang taruhlah 1 juta. Dia nggak mau. Orang tadi bilang, kamu akan saya lipat gandakan 10 kali lipat. Nggak mau. Dikatakan lebih dari itu saya nggak mau. Karena kalau saya menjadi saksi palsu, kan ada Allah yang melihat saya. Ada yang menengah pun ketika diminta juga tidak mau. Bahkan yang muda pun tidak mau. Wanita pun tidak mau semua. Sampai mereka mengatakan, di mana Allah kalau saya sampai berbohong? Masyarakat kita terus terang belum sampai pada level yang semacam ini. Ya, mudah-mudahan ke depan semakin banyak mereka mengerti, semakin banyak mereka memahami. Mungkin sampai di sini dulu ya kita jelaskan. Atau saya tambah sedikit, wa 'alal jumlati fayata'akkad 'alal ulama fayata'akkadu 'alal ulama an yujalisun nas bil ilm. Jadi kesimpulannya secara umum, maka para ulama, mereka-mereka yang berilmu, untuk selalu kumpul dengan berteman dengan masyarakat dengan ilmu pengetahuan, dan berbahasa dengan mereka, bercakap-cakap juga dengan ilmu. Sampaikanlah pesan-pesan ilmu itu sendiri. Tidak dilarang untuk sendagura, silakan, tapi pesan ilmu pengetahuan itu harus sampai kepada mereka. Wa yathnun, jadi disampaikan, dijelaskan. Wa yakunu kalamul alim ma'hum fi bayanil amri alladhi ja'u bihi ilaihi min ajlihi. Jadi ketika bertemu dengan mereka itu,
mereka datang untuk menjelaskan dan niatnya tadi untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Jadi tidak nunggu bola, tapi datangin, ya, datangin mereka, sampaikan mereka. Kalau menunggu aja kan, ya berarti yang datang disampaikan, yang tidak. Bahkan saya dapatkan banyak dari para ulama mengatakan jangan mengharapkan menanti penghormatan dari mereka. Datangi di kampung-kampung, di desa-desa. Ya, pasti mereka tidak akan ngasih amplop, tidak akan menghormati, tidak akan mengatakan ahlan karena mereka orang awam, tidak mengerti. Sabar dari hal-hal yang demikian. Ya, sabar karena kewajiban dia menyampaikan ilmu pengetahuan jadi. Kalau datang kepada mereka kaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah, dijelaskan bagaimana kewajiban istri, bagaimana masalah mahar, bagaimana masalah nafkah, bagaimana al-muasyarah bil ma'ruf, bagaimana menggauli istri itu dengan baik, dengan ma'ruf, dengan patut, dan hal-hal yang seterusnya. Diingatkan suami agar kalau dia menjadi seorang ayah datangkan ke rumah dengan harta yang rizki yang halal. Istri pun juga mengingatkan suaminya. Seperti pernah saya sampaikan di salah satu akad nikah, si istri mengatakan iyyaka wa kasbal haram fa innana nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Ingatkan suami, wahai suamiku tersayang, jangan sekali kami engkau pulang ke rumah dengan membawa harta yang haram, yang syubhat. Aku dan anak-anakmu siap menahan lapar dan dahaga, tapi aku tidak mampu menahan siksaan api neraka. Jadi hal-hal yang demikian tergantung. Kalau acara itu akad nikah, sampaikan. Ya, kemudian perlu yang namanya saksi dan seterusnya. Baiklah, mungkin kita cukupkan pengajian kita pada malam hari ini yang berkaitan dengan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, yang berkaitan dengan tentang ulama dan tentang ilmu pengetahuan.